Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kabar Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kamas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Insya Allah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehubungan dengan situasi COVID-19 ini, anak-anak kami harap untuk tetap tinggal di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan dengan air yang mengalir setiap selesai melakukan aktivitas, hindari kerumunan, pandai menjaga kesehatan diri. Nah, mari anak-anak sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah dengan bahagia ya anak-anak hebat. Avengernya ayah bunda dong tentunya. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar bersama melalui Radio Gemilang FM 96.8 Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Pada kesempatan pagi ini Bu Ika dari SD Negeri Keragilan Kecamatan Pakis bersama dua bapak guru yaitu Bapak Eko Susilo dari SD Negeri Surodadi 1 Kecamatan Candimulyo dan Bapak Ahmad Safrudin dari SD Negeri Ngendrokilo Kecamatan Kaliangkrik. Ya, Mari kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga Bu Ika. Ya, selamat pagi Pak Safrudin. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu, anak-anak semua. Salam sehat ya. Iya, sehat-sehat selalu ya Pak. Tentunya ya anak-anak. Ya, kami bertiga akan menemani anak-anak belajar jarak jauh selama 30 menit ke depan. Semoga anak-anak terbantu ya dengan menyimak pembelajaran jarak jauh via radio pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3 yaitu benda di sekitarku. Subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih dahulu. Yang pertama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Zainal Arifin Sarjana Ilmu Politik. Yang kedua terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Ayis Amin Mujahidin Magister Pendidikan beserta jajarannya. Berikutnya terima kasih kepada pengawas jenjang SD se-Kabupaten Magelang. Yang keempat, izinkan kami untuk menyapa Ketua K3S Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Tidak lupa kami menyapa Koordinator KKG kelas 3 Kabupaten Magelang, beliau Bapak Muh Istarudin Magister Pendidikan dan Ibu Isriyatun Magister Pendidikan. Terima kasih Pak, Bu, karena dukungan kepada kami sehingga acara belajar jarak jauh via Radio Gemilang FM ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kami ucapkan pula kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh tenaga kependidikan Kabupaten Magelang beserta seluruh orang tua yang setia menemani, mendampingi, mendukung, dan memberikan motivasi kepada putra-putri dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama pembelajaran jarak jauh ini. Baik, anak-anak hebat, Bu Ika akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nanti di akhir pertemuan ini anak-anak dapat menjelaskan pengertian benda dan bukan benda serta menyebutkan contohnya. Yang kedua, anak-anak nantinya dapat menyebutkan satuan panjang baku dan melakukan pengukuran.
Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan contoh alat ukur beserta fungsinya. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri musyawarah. Yang kelima, menyebutkan sikap yang baik dalam bermusyawarah. Iya, penasaran dong ya anak-anak? Baik. Sinau bareng di Radio Gemilang. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Eko. Mari silahkan Pak Eko. Terima kasih Bu Ika. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Gemilang FM pagi hari ini? Pastinya siap dong. Sebelum ke materi, coba anak-anak perhatikan sekeliling anak-anak. Apa saja anak-anak yang kalian lihat? Sepertinya di sekitar anak-anak ada pensil, penggaris, buku, almari. Itu kayaknya ada kucing di rumah anak-anak. Di meja juga ada bunga hias. Di rumah, apakah anak-anak didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian? Nah, yang anak-anak lihat merupakan wujud benda. Iya, benda. Benda di sekitar anak-anak yang dapat bergerak itu misalnya kucing, manusia, tumbuhan, ayam. Nah, itu disebut benda hidup. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak, misalnya saja penggaris, penghapus, pensil, almari, bahkan masker yang anak-anak pakai itu juga disebut benda mati. Oh iya, ternyata selain benda yang sudah disebut tadi, ada juga yang dapat dirasakan anak-anak. Misalnya, cahaya lampu, cahaya matahari, bahkan panas. Nah, yang demikian bukanlah termasuk benda karena tidak memiliki sifat fisik, wujud, dan tidak dapat kita pegang. Sampai sini, anak-anak sudah dapat membedakan belum ya? Antara benda hidup, benda mati, atau bukan benda? Bapak harap anak-anak sudah jelas ya? Maaf Pak, jadi pengertian benda itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa begitu ya Pak? Lantas, bagaimana sih cara kita membedakan benda dan bukan benda? Bingung nih Pak. Baiklah, akan Pak Eko bantu jelaskan ya. Sepertinya yang sudah Bu Ika sebutkan tadi, bahwa benda itu sifatnya menempati ruang, dapat diukur, ditimbang, atau mempunyai massa. Selain itu, benda juga mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Ada benda yang terbuat dari karet, misalnya saja bola, ember, penghapus pensil, yang anak-anak miliki dan masih banyak lagi. Sedangkan bukan benda adalah segala sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak dapat diukur. Hanya dapat kita rasakan ya anak-anak. Kalau koran yang saya bawa ini Pak Eko, koran saya warnanya biru, kemudian bentuknya persegi panjang. Apakah koran juga merupakan salah satu contoh benda? Lalu koran ini terbuat dari apa ya Pak Eko? Betul Pak Safrudin, koran merupakan salah satu contoh benda. Koran yang Bapak bawa itu awalnya adalah sebuah lembaran kertas. Oh, kertas ya Pak. Jadi awalnya dari kertas ya. Lalu kira-kira bagaimana sih cara membuat kertas itu Pak? Begini Bu Ika, sebenarnya kertas itu berbahan dasar dari kayu. Terus, kira-kira bagaimana ya dari kayu tersebut? Kan kayu ada yang besar, ada yang kecil. Kok bisa jadi berlembar-lembar dan tipis begini? Nah, gini pembuatannya kertas itu melalui tahapan anak-anak ya. Tahapannya mulanya kayu yang berukuran besar akan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian potongan kayu tersebut dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Biasanya bubur kertas tersebut juga sering disebut pulp. Nah, proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring kandungan airnya hingga habis. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Kemudian, serat selulosa inilah yang akhirnya digiling hingga pipih menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Waduh, ternyata rumit juga ya Pak Eko. Tahapan pembuatan kertas itu. Oh iya, semakin banyak kertas yang kita produksi, maka semakin banyak juga pohon yang ditebangi ya Pak. Sedangkan kita juga tahu bahwa pertumbuhan tanaman menjadi kayu yang besar itu membutuhkan waktu yang lama. Benar sekali Pak Safrudin. Yang harus anak-anak ketahui yaitu bahwa dengan menghemat 1 ton kertas, kita sudah menghemat 13 batang pohon yang besar loh anak-anak. Jadi, mulai sekarang kita harus menghemat penggunaan kertas ya anak-anak, supaya tidak semakin banyak pohon yang ditebang. Keadaan bumi kita akan tetap sehat.
Jangan lupa juga untuk memelihara keseimbangan lingkungan kita. Gini Pak Eko, berarti termasuk pemakaian tisu juga ya Pak Eko? Kan biasanya enak banget tuh kita kotor sedikit, malah cuci tangan, langsung cus deh ambil tisu, usap-usap, terus habis itu tisunya cuma dibuang. Apalagi penggunaan tisu basah ini dalam masa pandemi, wah sayang sekali ya ternyata. Benar sekali Bu Ika. Mari kita bersama-sama untuk lebih bijak dalam menggunakan kertas dan tisu. Jangan mentang-mentang murah dan mudah untuk mendapatkannya ya. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, anak-anakku yang hebat, contoh benda selanjutnya adalah benda yang terbuat dari plastik. Ada bola mainan, botol air mineral, mobil-mobilan. Anak-anak tahu tidak bahwa benda-benda tersebut terbuat dari plastik? Ternyata memiliki efek yang tidak baik bagi lingkungan loh. Karena mereka tidak bisa membusuk dan butuh waktu lama untuk dapat terurai. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan benda yang terbuat dari plastik tersebut. Mulailah untuk diet ya Bu. Maksudnya diet plastik. Dan dimulai dari anak-anak dulu. Siap ya anak-anak? Hebat pastinya. Maaf nih Pak Eko, berkenaan dengan bahaya sampah plastik, adakah cara untuk mengatasinya? Ada Pak, yaitu dengan cara menerapkan slogan 3R. Yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Kurang lebih begitu Pak. Intinya, kita harus bijak dalam menggunakan benda yang akan kita pakai agar keadaan lingkungan kita tetap terjaga dan seimbang. Begitu ya anak-anakku yang hebat. Pak Eko yakin anak-anak di sini adalah anak yang hebat. Dengan kekuatan Avenger, akan menyelamatkan dunia dengan memerangi sampah plastik ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya bagaimana kalau sekarang kita melakukan sebuah percobaan? Pak Eko minta anak-anak mengambil buku kalian, yaitu buku tema 3. Kemudian coba kalian ambil penggaris, lalu kita ukur panjang buku tersebut. Kalian sudah tahu apa belum bagaimana cara mengukur sebuah benda menggunakan penggaris? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang satuan ukur baku yang akan disampaikan oleh Pak Safrudin. Silahkan Pak Safrudin. Ya, baik anak-anak, sekarang giliran Pak Safrudin untuk menyampaikan materi tentang satuan baku dan alat ukurnya. Kalian tadi sudah diminta untuk menyiapkan buku tema ya. Nah, buku dan penggaris tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran kita ini. Coba Pak Eko, tadi anak-anak mengambil penggaris. Kalau boleh tahu, penggaris itu untuk apa ya Pak? Siap Pak Safrudin. Penggaris atau mistar itu salah satu contoh alat ukur dengan satuan kecil yang mudah digunakan. Selain alat ukur itu ada roll meter, meteran pita itu Pak untuk mengukur penjahit. Iya betul. Bu Ika, tahu nggak nih bagaimana cara mengukur sebuah benda? Aduh, begini Pak Safrudin, sebelum kita melakukan pengukuran panjang benda, kita harus tahu dulu dong pengertian dari mengukur itu apa? Memang pengertian mengukur itu apa Pak Safrudin? Begini Pak Eko, mengukur adalah membandingkan dengan satuan tertentu. Saat mengukur kita membutuhkan apa yang namanya alat ukur. Misalnya, kita mengukur panjang buku tema, maka alat ukur yang kita gunakan adalah penggaris. Sedangkan yang dipakai para penjahit untuk mengukur lingkar pinggang para pelanggannya adalah alat ukur yang lentur, yaitu metlin atau meteran pita. Nah, anak-anak hebat, sudah tahu ya definisi dari mengukur? Bagaimana kalau sekarang kita bersama-sama melakukan praktik pengukuran panjang benda? Kita sepakati, benda yang akan kita ukur adalah buku teks paket 3. Yang anak-anak bawa sekarang. Selanjutnya, sekarang ambillah penggaris yang kalian miliki. Coba sekarang kalian amati penggaris tersebut. Pada penggaris tersebut ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Panjang dari angka 0 sampai 1 adalah 1 cm. Sedangkan 0 sampai 2 adalah 2 cm. Dan jika 0 sampai 9 adalah 9 cm. Jadi begini, penggaris kalian menggunakan satuan panjang sentimeter. Pak, gini aja dong, kita coba langsung praktek aja benda-benda yang ada di sekitar anak-anak dong, Pak. Sinau bareng di Radio Gemilang. Oke, baik Bu. Anak-anak, tadi kan kalian sudah menyiapkan namanya penggaris. Nah, sekarang silahkan kalian ambil pensil yang kalian miliki. Coba letakkan pensil tersebut di atas penggaris dengan posisi pangkal pensil tersebut tepat di angka 0. Sekarang coba amati dengan baik ujung pensil kalian. Berapa di angka pensilnya? Nah,
ujung pensil tersebut menunjukkan panjang pensil kalian. Kalau pensil punya Pak Eko, kira-kira panjangnya berapa ya Pak? Pensil saya panjangnya 10 cm, Pak. Sudah lama belinya. Kalau pensil punya Bu Ika, berapa panjangnya? Wah, ini ketemunya dari 0 sampai 18 cm berarti ya Pak. Wah, ternyata lebih panjang punya saya daripada punya Pak Eko. Iya Bu Ika, kelihatannya sih masih baru ya. Hehe. Baiklah anak-anak, kalian telah mengetahui cara mengukur suatu benda. Tadi Pak Eko sudah menyebutkan juga nama-nama alat ukur. Iya Pak Saprudin, ada penggaris, meteran roll, dan juga meteran pita. Betul sekali Pak. Nah anak-anak, kita akan sedikit pelajari tentang kegunaan alat ukur tersebut. 1. Penggaris atau yang sering disebut dengan mistar, ini merupakan alat ukur panjang dengan satuan cm. Alat ini digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang datar serta berdimensi kecil. 2. Ada meteran roll. Meteran ini dapat digulung ya. Fungsinya sama dengan penggaris. Tetapi meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Misalnya panjang bangunan, tinggi pintu, dan bisa juga panjang lantai. Nah yang ketiga adalah meteran pita. Meteran ini dapat digulung juga. Meteran ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur pinjang lingkar pinggang, lengan, leher, dan lainnya. Nah, pemakaian alat ukur tersebut harus sesuai dengan benda yang akan kita ukur ya. Demikian, Bapak rasa cukup penjelasannya. Saya kembalikan ke Bu Eka. Ya, terima kasih sekali Pak Eko dan Pak Sufrudin. Penjelasannya amat sangat jelas sekali. Sama-sama. Iya. Sama-sama, Bu Ika. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Avengernya Ayah Bunda. Semangat dong. Sekarang coba anak-anak amati dan sebutkan benda di rumah anak-anak yang berbahan dasar kayu. Ayo tengok kanan, tengok kiri, lihat. Bisa ya anak-anak tulis ada apa saja? Banyak dong pastinya. Nah, coba anak-anak jawab. Sebagian besar benda di sekitar anak-anak pasti deh terbuat dari kayu. Bu Ika tebak nih. Lantas, apa yang terjadi jika pohon di hutan ditebangi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan manusia ya? Aduh, kayaknya bisa deh dimusyawarahkan pertanyaan Bu Ika ini dengan ayah bundanya anak-anak di rumah. Sebentar Bu Ika, Ya. musyawarah itu seperti apa ya? Baik Pak Safrudin, pertanyaan yang bagus nih. Pak Eko, mohon dong penjelasan musyawarah itu apa sih? Baiklah Bu Ika, gini anak-anakku yang hebat. Bapak akan menjelaskan tentang musyawarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan kesepakatan bersama. Nah, ini ciri-ciri musyawarahnya sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, yang terpenting ini anak-anak, yaitu mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Nah, itu anak-anak ciri-ciri dari musyawarah. Kemudian, dalam bermusyawarah hendaknya kita harus bersikap yang baik. Sikap yang baik itu bagaimana ya kira-kira anak-anakku yang hebat? Ya, sikap yang baik yang pertama yaitu menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, tidak mudah tersinggung saat usulan kita tidak diterima. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum musyawarah benar-benar selesai. Keempat, yaitu menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama. Demikianlah anak-anak, sudah ada gambaran buat kalian tentang musyawarah? Nah, semoga kalian sudah jelas tentang musyawarah. Jadi kesimpulannya begini anak-anak, bermusyawarah adalah cara terbaik untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi intinya jangan main sendiri, jangan main hakim sendiri. Ya, demikian penjelasannya dari saya Bu Ika. Saya kembalikan ke Bu Ika. Iya Pak Eko, terima kasih sekali. Biasanya kan kalau sama teman-teman itu mainan, berantem, tonjok-tonjokan, berarti nggak boleh ya Pak Eko? Nggak boleh, Bu. Biasanya kan kita rebutan itu deh Pak, layang-layang, mainan itu kalau kita berantem itu nggak boleh ya, harus dimusyawarahin dulu. Iya benar-benar harus dimusyawarahin ya. dulu. Iya, terima kasih Pak Eko, bermanfaat sekali. Sudah paham ya anak-anak tentang pengertian bermusyawarah, manfaatnya bagaimana. Selanjutnya, anak-anak tidak lupa ya tugas tadi, apa yang terjadi jika pohon di hutan ditebangi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan manusia. Untuk menjawabnya, anak-anak bisa bermusyawarah dengan ayah bunda anak-anak. Nanti hasil pekerjaannya dapat
diturunkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing untuk dimintakan bintang. Sinau bareng di Radio Gemilang. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah belajar yang pertama pengertian benda dan bukan benda serta menyebutkan contohnya. Yang kedua menyebutkan satuan panjang baku dan melakukan pengukuran. Yang ketiga menyebutkan contoh alat ukur beserta fungsinya. Yang keempat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri musyawarah serta menyebutkan sikap yang baik dalam bermusyawarah. Semoga anak-anak hebat Avenger kita ini dapat memahami penjelasan Bapak Ibu kali ini. Nah, 30 menit sudah kami menemani anak-anak semua. Loh, kok 30 menit ya Pak? Kok saya bisa tahu nih 30 menitnya dari mana? Coba tebak Pak Eko, Pak Safrudin. Kira-kira anak dapat mengetahui waktu dari mana ini? Apa ya Bu kira-kira? Gini aja Bu, coba kita main ini, teka-teki. Setuju Pak Eko. Iya, kalau setuju boleh deh. Coba ya. Saya akan nyanyi sedikit, nanti didengarkan, tapi ditebak ya Pak Eko, Pak Safrudin. Iya. Siap Bu Ika. Oke. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, kikuk, kikuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Ya, dah itu tadi lagunya. Bisa anak-anak menebak? Pastinya bisa dong. Coba Pak Eko dan Pak Safrudin nanti ditulis jawabannya loh. Siap. Siap Bu Ika. Bisa ya menebaknya? Bisa Bu Ika. Iya. Nanti. Nanti saya kasih bintang deh kalau bisa jawab. Lewat WA ya Bu Eka. Oke, iya. Alhamdulillah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat ya. Terima kasih materinya Pak Eko, Pak Safrudin. Sama-sama Bu Ika. Ya, anak-anak jangan lupa selalu jaga diri, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa, semoga diberikan yang terbaik. Doakan Amin. orang tua, Bapak Ibu guru, doakan kami ya, Pak Eko, Pak Safrudin. Sama-sama Bu Ika. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi anak-anak. Sampai ketemu lagi di lain sesi. Anak-anak hebat, anak-anak Avengernya Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng.
bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.